kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerakmu hamba para murid. Sama budaya kalau yang kami hormati Ibu Kepala SMK Ibu Bajari, yang kami hormati Bapak dan Ibu calon guru penggerak juga pilihan di pendidikan Kabupaten Barat, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta diseminasi dari SMP Negeri Satu Bajari dan anak-anakku mahasiswi perwakilan dari seluruh siswa-siswi SMP Satu Bajari yang kami sendiri banggakan. Alhamdulillah diberi kapan dari Allah SWT yang telah melimpahkan juga yang juga kesempatan yang baik ini kita bisa betul bersama untuk mengikuti kegiatan diskusi yang sudah diadakan oleh teman-teman calon guru penggerak angkatan 5 dan keadaan masyarakat. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di Al-Quran Nabi Allahumma. Bapak Ibu yang menghormati Ibu Kepala Sekolah dan anak-anak semua, bahwasanya kegiatan ini adalah memang kegiatan wajib yaitu diskriminasi khususnya untuk visi sekolah yang berpusat atau berpihak pada anak. Jadi visi pendidikan nasional kita yang intinya memang tidak lagi berorientasi pada visi sekolah untuk kepentingan sekolah, tapi visi sekolah untuk kepentingan anak. Bagaimana memberdayakan anak, bagaimana potensi dan bakat yang ada di anak dikembangkan, bagaimana sekolah membuat lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang membahagiakan anak-anak sehingga anak-anak betah di sekolah. Bahkan harapan kami dari teman-teman PP dan juga dari pusat, anak-anak itu bahkan bisa lebih betah di sekolah daripada di rumah. Dari lingkungan itulah yang harus kita bentuk. Dan mindset tentang membentuk lingkungan yang menyenangkan itu harus tumbuh pada setiap pemikiran para pendidik dari level SD, TK, SMP, SMK. Dan ini akan menjadi tolak ukur kita pembelajaran bisa dikatakan berhasil atau tidak. Karena kalau anak-anak tidak senang di sekolahan, tentu pembelajaran tidak akan berlangsung dengan maksimal. Karena ada tekanan, ada rasa tidak senang, ada banyak tantangan, ada masalah. Jadi sekolah harus mampu memiliki visi, memiliki impian. Karena visi itu adalah impian dari impian harapan yang mungkin 5 tahun ke depan akan kita wujudkan. Bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang. Jadi di sini nanti Bapak Ibu PDP akan banyak berinteraksi dengan panjenengan semua, banyak berdiskusi dari visi sekolah SMP 1 Bajari yang sebelumnya seperti apa, kemudian visi sekolah yang bergerak pada anak-anak yang dunianya seperti apa. Saya yakin panjenengan sudah mengikuti kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada program belajar. Juga ada kegiatan P5 ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk visi dalam melaksanakan visi membentuk karakter siswa yang memiliki profil belajar pada ya. Dan saya yakin SMP 1 Bajari itu sudah melaksanakan semua itu, melaksanakan visi-visi ke arah membentuk lingkungan belajar yang menyenangkan, membentuk lingkungan pembelajaran yang berpihak pada anak-anak. Saya yakin tapi kita di sini misalnya. Dan nanti kita menyesuaikan dengan visi yang punya, juga visi yang sudah dilakukan, untuk kita kembangkan lagi programnya bisa lebih terbanyak lagi sehingga anak-anak lebih terasa memiliki institusi SMP Negeri Satu Bajari. Kemudian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, nanti untuk diskusi dan diskusi selanjutnya akan langsung dipimpin oleh teman diskusi yaitu Bapak Ibu calon guru penggerak. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum
sebelum kami berdua akan memaparkan visi dari sekolah, mohon berkenan untuk Ibu Kepala Sekolah memberikan sepatah dua kata-kata untuk kami menjadi bekal kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Korwan LDP bersama Bintang Harimah yang sedang dalam perjalanan, yang saya hormati Bapak Komite Sekolah, yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru yang berada dalam forum ini, tidak lupa anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa bertemu di ruangan yang sangat sederhana ini, Pak Bro, dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga dapat tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu, khususnya Pak Bos dan Senior, saya sebagai yang dituakan di sini mohon maaf apabila kami tidak bisa menyediakan sarana prasarana yang memadai sesuai dengan harapan panjenengan ini di ruang terbuka. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang berada di ruang ini adalah Bapak Ibu yang sedang bekerja. Jadi memang tidak bisa seperti itu, tidak mengganggu pembelajaran. Kemudian yang disampaikan Pak Boros tadi, dari SMP 1 dan lain itu perlu berikan tradisi yang beriman dan bertakwa, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Nah itu tadi seperti yang disampaikan Pak Boros, insya Allah semua sudah masuk. Jadi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik untuk diri dan saya bangga karena di SMP ini ada 2 orang KDP. Mudah-mudahan 2 orang bisa menjadi laki-laki dari ibu dan bapak ibunya. Ini harapan jadi jangan sampai setelah dulu nama kok belum berjalan. Pokoknya 2 orang ini luar biasa. Coba ya, jadi coba untuk berbeda menyalurkan ilmu. Jadi harapan depan seperti yang Pak Bos, semuanya kegiatan pembelajaran adalah pembelajaran di pusat pembelajaran lingkungan yang menyenangkan, bisa anak-anak nanti kedepannya lebih sangat dibawa daripada dulu. Itulah saya. Hanya saja proses seperti itu tentunya bisa sebagai memberikan proses seperti yang yaitu proses
urgensi visi sekolah dalam rangka pembelajaran yang berbeda dan berpusat kepada peserta didik guna mewujudkan profil pelajar yang baik. Adapun visi dari SMP Negeri 1 Banyuasin tadi sudah dikemukakan bahwa visi dari sekolah SMP Negeri 1 Banyuasin yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Dari visi sekolah tersebut, kita berdua menurunkan visi dari CGB, yaitu dari Pak Arjono. Visi dari Pak Arjono yaitu tercipta siswa yang religius, berakhlak mulia, berbudaya, kreatif dan berprestasi. Visi dari saya yaitu mewujudkan murid yang religius dan berbudi pekerti di guru. Dari sini, dari visi sekolah kita, nanti kita akan berdiskusi tentang bagaimana visi sekolah SMP Negeri 1 Banyuasinnya. Yang pertama, apakah visi sekolah kita sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid-murid kita? Dari pertanyaan itu, nanti kita akan berdiskusi yang pertama yaitu kita sebagai guru sebenarnya memimpikan murid yang seperti apa? Nanti saya dan Pak Arjono akan membagi sticky note, kemudian Bapak Ibu guru di sini menulis murid yang diinginkan di sticky note, kemudian nanti ditempel di kertas karton yang sudah saya sediakan. Begitu deh. Ini nanti saya bagi sticky note-nya sebentar. Makanya aku nemu tadi dengan apa kuasa aja di sekitar itu. Kita percaya bahwa murid adalah manusia. Kita sebagai guru percaya bahwa murid itu bagaimana? Monggo nanti dijawab, diterima, kemudian ditempel di kertas yang sudah ditulis oleh Pak Arjono. Untuk pertanyaan berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah, ini adalah jawaban dari teman-teman, yaitu murid adalah aset bangsa. Kemudian murid itu sebagai generasi penerus bangsa. Kemudian ada yang menuliskan bahwa murid itu orang yang memerlukan bimbingan. Jadi kita sebagai guru bertugas untuk membimbing murid. Kemudian murid itu cerdas dan berbakat di bidangnya masing-masing. Kita tahu bahwa setiap murid itu pasti unik, pasti istimewa dan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap murid itu pasti mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Kemudian murid adalah orang yang butuh bimbingan dan arahan, hampir sama tadi. Kemudian murid adalah orang yang belum dewasa. Ini ada menurut beberapa guru. Kemudian ada murid adalah siswa yang memiliki prestasi. Tentunya prestasi dalam bidang masing-masing yang dikuasai oleh murid
Kemudian setiap murid memiliki potensi masing-masing. Nah, tugas kita nanti mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid-murid kita. Kemudian saya paham bahwa penerapan pendidikan karakter sangat penting. Kemudian siswa memiliki keunikan dan potensi yang berbeda. Ya. Saya dan mulai bersekolah, saya paham bahwa kalau mau maju kita harus mau berubah. Nah, tekad kita. Kalau kita mau maju kita harus mau berubah. Kemudian saya paham bahwa siswa yang penting bahagia, ya, yang penting merdeka belajar, yang penting siswa bahagia. Bahagia secara lahir dan juga bahagia secara batin. Kemudian siswa memiliki keunikan sendiri-sendiri. Kemudian yang terakhir, saya dan guru lain sekolah saya paham bahwa setiap guru wajib memberikan pelajaran yang sesuai moral bangsa kepada siswa. Demikian dari diskusi kita hari ini tentang di sekolah. Selanjutnya silakan Pak Bani. Di paparan yang sudah ada tadi dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita kumpulkan, dimulai dari bagaimana kita bisa memimpikan murid masa depan, ya, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, harapannya seperti apa? Dari sahabat-sahabat guru tadi sudah ada. Kemudian kita percaya bahwa murid itu seperti apa, ya. Dan kemudian di sekolah kita mengamalkan apa, murid kita ini sudah sadar bagaimana, warga sekolahnya ini keyakinannya bagaimana sudah dijawab, ya. Sehingga visi yang ada di sekolah kita adalah terwujudnya siswa yang religius, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi dan berwawasan lingkungan, ya. Dari hal ini saya bertanya kepada Bapak, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan? Sudah, ya? Sudah. Kita sudah sesuai dengan anjuran dari kita harus mempunyai karakter yang murid yang punya profil pelajar Pancasila. Mohon untuk masukannya salah satu Bapak Ibu guru tentang visi sekolah kita. Monggo Pak Budi bisa mengawali. Tadi setelah kita berdiskusi panjang, kemudian kita merujuk ke visi sekolah kita sebagai pusat belajar, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Menurut dari Pak Budi mewakili teman-teman, apakah visi sekolah ini kita sudah sesuai dengan tujuan kita, yaitu berpihak pada murid? Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan apakah visi dari sekolah SMP Negeri 1 Bantaeng yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Itu sudah sangat sesuai yang telah tadi kita diskusikan. Yang pertama yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa. Dari beberapa pertanyaan, keinginannya adalah menjadikan siswa berakhlakul karimah. Itu sudah sesuai dan sudah sesuai juga profil pelajar Pancasila, yaitu tentang religius. Terus berprestasi dan berwawasan lingkungan, itu juga sudah mengembangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh dari rekan-rekan guru, dari anak peserta didik dan dari perwakilan komite. Itu sudah mewakili semua. Jadi visi sekolah SMP Negeri 1 Bantaeng sudah sesuai dengan kegiatan atau diskusi pada pagi hari ini, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Ya, terima kasih itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Budi untuk bersedia mewakili dari guru SMP Negeri 1 Bantaeng. Kita berkesimpulan bahwa
sudah sesuai dengan yang kita cita-citakan. Nah, tadi sudah kita bahas, sudah diberikan pengarahan dari Pak Komandan bahwa visi ini tidak hanya serta-merta itu bisa terwujud. Visi itu cita-cita kita, impian kita jangka panjang. Jadi marilah kita bersama-sama dari unsur guru, kemudian unsur sandi, unsur komite, unsur peserta didik, dan seluruh warga sekolah untuk bersama-sama mewujudkan visi sekolah kita, yaitu visi di SMP Negeri 1 Banyuasin, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Kemarin kita visi sekolah itu sebelumnya kan kita revisi dulu mewujudkan itu pada awal pembelajaran, awal tahun pelajaran. Kenapa kita menyebutkan visinya yaitu berwawasan lingkungan? Kita tahu tadi saya sudah menjelaskan bahwa luas tanah kita 2 hektar. 2 hektar ini bagaimana caranya mengelola? Nah, dalam hal itu kita kemarin sudah membuat program yang satu pertama pembuatan taman. Pembuatan taman itu sudah kita masukkan ke dalam SKS dan sudah diwujudkan yaitu taman sebelah ini. Ini karena kemarin itu rindu sekali, tapi karena ada pembangunan dari pagar, jadi dengan terpaksa kita potong. Tapi untuk SKS berikutnya kami sudah menganggarkan untuk pengadaan tanaman. Kemudian yang sudah terwujud taman di depan ketika gerbang pertama itu sudah terwujud. Kemudian taman depan TU itu sudah terwujud. Next time kita itu daerah ini di depan lab. Kemarin kita di depan lab itu sudah membuat rencana bahwa di depan lab itu akan ada taman. Karena ini kan agak menjorok, kemudian nanti ada taman, kemudian diadakan pengadaan tanaman. Kemudian selain itu berwawasan lingkungan, kemarin kebetulan kita punya salah satu dari sekolah yang ramah anak. Sekolah ramah anak salah satunya itu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan bagi siswa. Gitu. Jadi dari kita menuju sebagai sekolah ramah anak, juga kita memfasilitasi untuk wawasan lingkungan seperti itu. Kemudian kita juga kemarin ditunjuk sebagai sekolah kependidikan, siaga kependidikan SKK. Ya, sekolah siap SSK, sekolah siaga kependidikan. Nah, salah satunya itu selain lingkungan kita menciptakan lingkungan kita bukan lingkungan pada aku sebenarnya, tetapi lingkungan pembelajaran kita diciptakan dan memberikan seperti bimbingan kepada siswa untuk seperti pergaulannya, kemudian memberikan pergaulan mereka agar mereka tidak terlibat dalam pernikahan dini, kemudian dalam narkoba dan sebagainya. Kemarin kita program-programnya seperti itu dan sebagian besar sudah terwujud. Ini masih ada beberapa bulan kita berusaha mewujudkan lagi dan beberapa visi impian kita yang kita identifikkan akan kita wujudkan secara bertahap untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk programnya sekolah sudah menempuh, pemerintah pun sudah menempuh. Terima kasih. Kaitannya dengan visi sekolah yaitu yang terakhir berwawasan lingkungan, mungkin saya akan menambahkan satu sedikit yaitu kemarin dari dari siswa bahwa gurunya Bapak Guru mengadakan kegiatan T5 di mana salah satunya yang diambil untuk tema pertama ini juga dikaitkan dengan visi sekolah, yaitu mengenai gaya hidup yang berkelanjutan dengan kegiatan daur ulang sampah.
di mana para siswa saya saksikan sendiri sudah berhasil memanfaatkan ataupun mengolah limbah sampah khususnya plastik menjadi barang-barang yang bermanfaat. Dan insya Allah besok hari Kamis ini dari para pembimbing dan siswa akan melakukan pameran. Itu ya benar ya. Yang menyampaikan saja. Juga mungkin beberapa waktu atau ada beberapa tahun yang lalu di sekolah juga pernah mengajarkan kerjasama dengan PT Jarum dan beberapa waktu Bapak Ampar kepala sekolahnya, yaitu penanaman atau penghijauan di lingkungan sekolah, di mana sekolah kita mendapat bantuan sebanyak kurang lebih tidak salah 200 bibit tanaman terang. Walaupun tidak semuanya berhasil hidup ya, karena banyak faktor, tapi beberapa masih hidup di pohon asam itu. Saya ingat pohon panjang itu pohon apa yang namanya saya tidak tahu, itu juga hasil. Juga asam itu pohon apa namanya tiga apa itu, buah tiga apa juga di belakang itu ada beberapa. Semua kalau durian itu ada. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Al-Walidi. Ya, tadi selain yang sudah saya sebutkan, terima kasih Pak Walidi, memang benar bahwa yang ditambahkan oleh Pak Walidi benar sekali. Kita kemarin mendapatkan bantuan. Selain mendapatkan bantuan tanaman dan bibit, kita juga pernah mendapatkan bantuan dari DLH Dinas Lingkungan Hidup, yaitu berupa satu tempat sampah. Bisa dilihat yang warna biru ya, yang warna kuning itu dari BOS, kemudian gerobak sampah yang warna biru itu juga dari DLH. Kemarin kenapa kita bisa mendapatkan? Karena saya membuat proposal ke DLH, kemudian DLH ternyata ada program untuk bekerjasama dengan instansi yang lain, kemudian saya membuat proposal dan yang saya yaitu tentang gerobak sampah, kemudian tempat sampah, yang terakhir itu juga kita mendapatkan bibit dari DLH. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Sudah? Sebenarnya dua tema di sini pun diajar. Semuanya ada mengajar. Mungkin tapi bisa di yang religius. deskripsikan yang religius programnya pun. Ya. Dia bisa istiqomah. Ya. Untuk yang religius, ini dari PAI biasanya anak-anak sudah tahu ketika guru PAI masuk itu biasanya Asmaul Husna ya dia. Nah biasanya Asmaul Husna sebelum pembelajaran. Kemudian setiap kita istilahnya itu memang dibuat jam 11:30 sampai jam 12 Bu. Itu harapannya apa? Itu untuk sholat berjamaah antara guru dan juga murid. Nah, setiap kita masuk kelas, misalnya saya setelah istirahat, biasanya saya bertanya, tadi yang sudah sholat berjamaah siapa? Dan program itu sudah dijadwalkan oleh guru PAI, ya, dan juga ada namanya kita menyebutnya hari Jumat. Hari Jumat itu satu kebiasaan. Setiap seminggu itu Bapak Ibu guru membaca Al-Quran, khataman, kemudian hari Jumat itu membaca doa khatam Quran, Qiratul Quran. Nah itu setiap hari Jumat. Kemudian setiap hari Sabtu itu sudah terjadwal untuk kelas 7, 8, 9 itu ada BHI dan kita gurunya dari guru luar. Jadi kita bekerja sama dengan guru TPP untuk mengajar BHI di sini. Jadi untuk yang dari segi religius begitu. Kemudian tidak lupa pastinya sebelum pelajaran dan setelah pelajaran kita selalu berdoa menurut keyakinan dan percaya masing-masing. Demikian diskusi dari saya dan para
Arjono tentang visi sekolah. Untuk kesempatan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Halimanto untuk menyampaikan pamekaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu guru yang hebat, anak-anakku yang luar biasa, serta para CGP yang di depan yang sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan di forum diskusi membedah visi sekolah serta mengetahui visi dari para CGP. Bapak Ibu serta anak-anakku yang sangat-sangat saya hormati, hari ini mungkin hari yang luar biasa yang belum pernah panjenengan dapatkan, betul tidak? Iya. Ini salah satu program dari Bapak Menteri bagaimana para CGP yang saat ini sedang melangsungkan pendidikannya baru 2 bulan dan modul yang dipelajari baru sampai 2.3 dan hari ini di PI 2 sengaja melibatkan Bapak Ibu guru, PNI, kepala sekolah maupun dari siswa. Untuk apa? Untuk menyelami tujuan. Kalau kita punya tujuan, maka langkah kita itu bisa cepat. Sat, ya. Jadi cekat gitu ya. Kalau kita tahu tujuan kita di sana, kita mau ke sana, berarti kita akan cepat bisa menuju ke sana bagaimana. Tapi orang yang tidak punya tujuan, tidak memahami tujuan, tidak punya visi hidupnya, ya tidak akan bisa apa-apa, lambat dalam berjalan. Oke Bapak Ibu ya. Nah sekarang Bapak Ibu untuk tadi sudah sangat luar biasa, panjenengan juga sudah sangat luar biasa merespon apa yang sudah difasilitasi oleh CGP kami, Bapak Muhammad Asdono dan juga Ibu Lutfiah Umami, dan beliau berdua kita kasih aplaus sangat luar biasa dalam menyampaikan ini. Terakhir saya hanya memberi penguatan. Ya, saya ulangi lagi di modul 1.1, 1.2, 1.3 para CGP itu belajar bagaimana filosofi KHJ. Filosofi Ki Hajar Dewantara adalah memaknai anak, ya. Ibarat anak itu sebuah bibit, mungkin sudah disampaikan oleh para CGP, saya hanya menguatkan sebuah bibit tanaman dan kita adalah petani, pemilik bibit. Apa yang kita inginkan? Ibu. Panen kan? Iya, panen. Panen. Sebelum panen perawat. Iya, sebelum panen agar kita bisa panen tidak usok, kita harus akhirnya mungkin tadi yang disampaikan Pak Budi merawat tanaman dengan cara apa? Iya, pertama kali diapakan sawah kita? Diolah tanahnya. Iya, diolah tanahnya, dibajak. Tadi sudah disampaikan Ibu Umami. Ya, benar ya? Iya, betul. Ya, sarana prasarananya dilengkapi agar tanamannya nyaman, agar siswa-siswanya nyaman.
prestasi yang diunggulkan, jadi nilainya rata-rata di kelas itu 80. Wow. Atau iya, atau berakhlakul karimah, berarti kamu tadi sudah dimensinya apa saja berakhlakul karimah itu. Sadar, nggak usah dioyak-oyak soal jamaahnya. Iya. Setiap ketemu kamu terbukti tadi saya kesini ada siswa, assalamualaikum ibu, saya disapa begitu, alhamdulillah. Jadi ini sudah panen, ini termasuk panen ya, disapa, ada yang bisa sabar ibu. Tadi saya ada beberapa murid yang sudah melakukan seperti itu, jadi itu namanya panen ibu, namanya sudah panen. Ya, Bapak Ibu langsung slide yang terakhir. Ya, Bapak Ibu, mari kita selami bersama. Menurut Ki Hajar Dewantoro, Bapak Ibu dan anak-anakku, bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar ini tujuannya Bapak Ibu, mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Jadi pribadinya selalu bahagia, selamat dunia akhirat, seperti di agama kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Bahagia di sini, baik siswa di sini di modulnya Bapak Sasono dan Ibu Mami itu orang-orang yang mempunyai emosional dan sosial yang tinggi, itu akademiknya itu otomatis akan tinggi. Di mobil KST mobil berapa itu Pak? 2 ya. Dan saya berharap nanti DP